Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan boleh menghantar kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Secara khusus saya akan baca 20 sampai 23, firman-Nya berkata demikian. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus menasihati kita, mengingatkan kita harus menanggalkan manusia lama. Sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sudah percaya, sudah beriman kepada Yesus Kristus, maka sudah sepatutnya, selayaknya kita harus menanggalkan manusia lama kita. Itu dikatakan oleh firman Allah secara khusus dalam ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi tujuan kita harus menanggalkan manusia lama supaya dibaharui di dalam roh dan pikiran. Kalau kita tidak menanggalkan manusia lama kita, maka kita tidak mungkin diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Jadi sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus belajar dan terus berusaha untuk menanggalkan manusia lama kita. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menanggalkan manusia lama? Apa yang menjadi alasan yang mendasar kita harus menanggalkan manusia lama? Setidaknya ada 3 alasan yang saya jumpai dalam ayat ini, ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi kenapa kita harus menanggalkan manusia lama? Karena itu cara hidup yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya berkata, itu pengertian yang gelap. Jadi itu alasan pertama kita, kenapa kita harus menanggalkan manusia lama kita, membuang manusia lama kita. Karena itu cara hidup yang tidak mengenal Allah. Sementara kita sudah mengenal Allah. Jadi itu harus ditinggalkan, harus dibuang dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua, kenapa kita harus menanggalkan manusia lama, ayat 18, 19. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Karena kebodohan. Jadi kenapa kita harus menanggalkan manusia lama? Karena itu suatu kebodohan. Kenapa itu suatu kebodohan? Karena itu berhubungan dengan kedegilan hati, berhubungan dengan perasaan mereka telah tumpul, ayat 19, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi itu merupakan suatu tindakan kebodohan. Jadi kenapa kita harus menanggalkan manusia lama? Karena itu suatu kebodohan. Jadi tidak bisa tidak sebagai umat, sebagai orang percaya kita terus belajar untuk terus memperbaiki diri kita, cara hidup kita, sehingga kelakuan-kelakuan kita yang lama, manusia kita yang lama, itu harus terus-menerus diperbaharui. Karena itu kita perlu terus menanggalkan cara-cara hidup manusia lama, karena itu suatu tindakan kebodohan. Yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-20, di situ dikatakan seperti ini. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus.
Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kenapa kita harus menanggalkan manusia lama? Karena kita sudah mengenal Kristus. Kita sudah percaya kepada Kristus. Siapa Kristus? Dia adalah Tuhan kita, Allah yang suci, yang kudus. Karena itu kita belajar untuk terus menanggalkan kehidupan kita yang lama. Jadi jelas sekali dalam ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi karena kita sudah mengenal Kristus dan kita percaya dan beriman kepada Dia sebagai Tuhan kita, sebagai penyelamat kita, maka itulah yang menjadi salah satu dasar alasan kenapa kita harus menanggalkan manusia lama kita. Jadi pengenalan kita akan Kristus itu sesuatu yang sangat penting, yang harus kita imbangi dengan cara membuang, menanggalkan, bertobat dari manusia lama kita, dari cara-cara hidup kita yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Allah. Itu kita terus belajar untuk menanggalkannya, karena pengenalan akan Kristus itu sesuatu yang sangat mendasar dan sangat penting dalam hidup kita. Kita mengenal Kristus karena kita sudah percaya, beriman kepada Dia, mempertuankan Dia. Dan kita harus menyadari bahwa pengenalan akan Kristus harusnya melahirkan kesamaan karakter kita bersama dengan Kristus. Sehingga ketika kita sudah percaya, kita mengenal Kristus secara pribadi, maka cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus, yang tidak sesuai dengan firman, sudah barang tentu harus kita terus buang. Kita harus terus tinggalkan, atau dengan bahasa lain, kita harus bertobat dari cara-cara hidup yang seperti itu, karena itu tidak sesuai dengan kehidupan kita sebagai orang yang sudah mengenal Kristus. Itu tidak sesuai dengan cara hidup Kristiani. Sebagai pengikut-pengikut Kristus itu tidak sesuai. Jadi kita belajar untuk terus menanggalkannya, sehingga sebagai umat, sebagai orang percaya, hidup kita terus diperbarui, sehingga hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami harus menanggalkan manusia lama. Karena itu cara hidup yang tidak mengenal Allah. Karena itu suatu kebodohan. Karena kami sudah mengenal Kristus. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Yang mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari